kesempatan kali ini, saya akan memperagakan tentang pemeriksaan kehamilan atau yang biasa disebut dengan ANC. Baiklah, mari kita mulai. Iya Ibu, silakan masuk. Misi Bu. Iya, maaf, ini saya dengan Bidan Fitri. Ibu dengan siapa ya? Dengan Ibu Desi Bu. Oh, dengan Ibu Desi. Ibu Desi ada keperluan apa? Saya mau periksa hamil Bu. Oh iya, boleh saya pinjam bukunya Ibu? Si Bu. Silakan duduk Ibu. Iya Bu, nanti Ibu akan dilakukan pemeriksaan kehamilan. Tujuannya selain untuk mengetahui kondisi ibu dan bayinya, ya, nanti kita juga mendeteksi antara lain apa sih bagian yang ada di bagian bawah. Kemudian untuk mendeteksi adanya ketidaknormalan pada ibu dan bayinya. Gitu ya Bu ya? Iya Bu. Apakah bersedia nanti saya lakukan pemeriksaan dari awal? Bersedia Bu. Oke, baiklah kalau gitu ya. Ibu, ini saya persilahkan untuk pipis dulu sambil ganti baju ya Bu ya. Iya Bu. Ibu saya persilahkan di sana, bajunya juga ada di sana. Setelah pasien berbaring, kita melakukan tanda-tanda vital. Yang pertama dengan melakukan tensi. Beritahukan kepada pasien hasil pemeriksaan tekanan darah atau tensi. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan suhu badan, nadi, dan menghitung pernafasan. Beritahukan pasien hasil pemeriksaannya. Selanjutnya, memeriksa daerah kepala pasien. Pada daerah kepala, kita memeriksa rambut. Dilihat warna rambut pasien, kebersihan, ada tidaknya ketombe, kemudian apakah rambut pasien rontok. Kemudian perhatikan wajah pasien, apakah ada kloasma gravidarum ataupun odem muka. Pada mata pasien, perhatikan apakah pasien anemis atau ikterik. Lakukan pemeriksaan pada hidung dan mulut. Pada mulut dan gigi, apakah ada karies. Kemudian lakukan pemeriksaan kepada telinga. Bersih apa tidak. Selanjutnya, memeriksa daerah leher, diraba apakah ada pembesaran vena jugularis, kelenjar tiroid. Anjurkan pasien untuk menelan pada saat memeriksa ada tidaknya kelenjar tiroid. Selanjutnya, meminta izin kepada pasien untuk kita memeriksa bagian dada. Buka baju dan pakaian dalam pasien. Anjurkan pasien untuk mengangkat tangan saat diperiksa. Periksa bagian aksila menuju payudara. Periksa apakah ada benjolan pada aksila yang menunjukkan adanya pembesaran kelenjar limfe, dan pada payudara kita raba ada tidaknya benjolan. Kemudian periksa kebersihan payudara dan pengeluaran payudara, apakah kolostrum sudah diproduksi atau belum.
Kemudian kita minta izin kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan pada abdomen. Kita melakukan pemeriksaan Leopard. Pertama, anjurkan pasien untuk menekuk kakinya. Kemudian buka baju agar perut pasien terlihat. Lihat perut pasien, apakah ada luka bekas operasi seperti operasi sesar atau operasi yang lain. Lihat apakah ada linea nigra, kemudian apakah ada stria gravidarum. Selanjutnya lakukan Leopard 1 untuk menentukan bagian janin yang terletak di fundus. Lalu lakukan pengukuran tinggi fundus uteri. Selanjutnya lakukan Leopard 2 untuk menentukan di mana letak punggung janin, di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Selanjutnya melakukan Leopard 3 untuk menentukan bagian yang ada di bagian janin yang ada di bawah. Setelah itu, kaki ibu diluruskan, kita melakukan Leopard 4, yakni menentukan apakah kepala sudah jauh masuk ke atas pintu atas panggul. Kemudian melakukan pemeriksaan pada ekstremitas ibu. Lakukan pemeriksaan pada kaki. Lihat apakah pada kaki terdapat odem tungkai. Kemudian pada tangan, periksa apakah ada odem. Setelah itu, kita meminta izin kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan fisik kepada daerah genitalia. Pastikan pasien menyetujui untuk dilakukan pemeriksaan fisik pada daerah genitalia. Berikan alas kepada daerah bokong. Kemudian kita melakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan. Setelah mencuci tangan, pakailah sarung tangan. Dekatkan alat-alat seperti kom berisi air DTT dan kapas cebok, serta nirbecken. Pertama, lakukan inspeksi pada daerah kewanitaan ibu. Lihat apakah ada sekret pada daerah kewanitaan ibu, seperti pengeluaran keputihan atau lendir. Selanjutnya, lakukan palpasi pada daerah labia. Rasakan apakah ada benjolan pada kelenjar Bartolini. Setelah itu, lakukan vagina toilet, yakni dengan cara mengusap labia mayor dan labia minor dari atas ke bawah. Lalu, setelah selesai, kapas cebok kita buang pada sampah medis. Peralatan kita rendam dalam air klorin 0,5% selama 10 menit. Setelah itu dilakukan pencucian seperti biasa. Sarung tangan dilepas secara terbalik di dalam air klorin. Luruskan kaki pasien. Katakan bahwa pemeriksaan genitalia telah selesai. Selanjutnya kita akan memeriksa refleks patella pasien.
Setelah itu, anjurkan pasien untuk duduk dengan cara miring terlebih dahulu, kemudian bangun untuk duduk. Periksa di daerah lumbal ketiga pasien, apakah ada nyeri atau tidak. Selanjutnya, pasien berbaring kembali. Katakan bahwa semua pemeriksaan telah selesai. Pasien boleh memakai bajunya kembali dan duduk di meja bidan. Setelah pasien memakai bajunya kembali, persilahkan pasien untuk duduk. Jelaskan kepada pasien hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Kemudian berikan konseling sesuai kebutuhan pasien. Pastikan pasien untuk mempersiapkan proses persalinannya dan berikan jadwal kunjungan ulang untuk pasien. Selanjutnya, melakukan dokumentasi kegiatan dan pemeriksaan yang telah dilakukan. Tuliskan hasil pemeriksaan pada buku KIA pasien.